Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akila Rehana dari kelas 10B. Nah, kali ini saya akan membahas tentang peningkatan karbon dioksida atmosfer di balik peningkatan suhu bumi. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Karbon dioksida di atmosfer menghangatkan suhu planet dan menyebabkan perubahan iklim. Aktivitas manusia telah meningkatkan kandungan karbon dioksida di atmosfer hingga 50% dalam waktu kurang lebih dari 200 tahun. Penyebab dari emisi karbon dioksida adalah limbah industri. Sejumlah studi mengungkapkan bahwa pemanasan global dimulai pada masa revolusi industri pertama. Banyak minyak mentah yang bisa melepaskan emisi karbon sebesar 118 kilo, dan jika ditotal dapat menghasilkan 3 ton karbon dioksida. Kedua yaitu pembukaan lahan. Hal itu menyebabkan 5,2 miliar ton karbon dioksida yang sudah tersimpan selama jutaan tahun di dalam hutan akan terlepas ke atmosfer. Dan hutan juga bisa mendinginkan suhu global rata-rata lebih dari 1 derajat Celcius. Karena itu, sangat disayangkan jika manusia melakukan pembukaan lahan. Tak hanya itu, salah satu penyebab naiknya suhu bumi yaitu kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar karena motor akan menghasilkan gas sisa-sisa pembakaran dari ruang bakar dan digunakan oleh seluruh dunia, terutama Indonesia, sebagai alat transportasi. Kemudian, pembakaran bahan fosil. Ternyata pembakaran bahan fosil sangat berbahaya loh. Pembakaran oksigen dapat dibakar dengan oksigen yang berasal dari udara, sehingga menghasilkan panas. Polutan yang menurunkan kualitas udara dan membahayakan kehidupan manusia. Nah, tentu jika ada penyebab, sudah pasti ada akibatnya dong. Akibat dari peningkatan kadar karbon dioksida atmosfer di balik peningkatan suhu bumi adalah yaitu memicu terjadinya kekeringan dan terjadi kebakaran hutan akibat dari panasnya matahari yang tidak wajar. Kedua, terjadinya wabah penyakit. Hal itu terjadi karena sistem imun makhluk hidup akan menurun sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Ketiga, suhu bumi akan naik karena energi panas yang terperangkap menyebabkan peningkatan rata-rata suhu udara permukaan global. Dan aktivitas emisi gas-gas yang terlepas ke atmosfer dari berbagai aktivitas manusia di bumi menimbulkan efek rumah kaca. Ada yang tahu nggak sih apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah fenomena alami di mana gas-gas tertentu di atmosfer bumi menyerap dan memancarkan kembali sebagian dari radiasi panas yang dipancarkan oleh permukaan bumi. Namun, gas-gas ini juga membatasi jumlah panas yang dapat keluar dari atmosfer, sehingga menyebabkan peningkatan suhu global. Dan dalam efek rumah kaca terdapat juga prosesnya. Dan berikut ialah proses efek rumah kaca. Pertama, radiasi matahari mencapai atmosfer bumi, sebagian dipantulkan kembali ke angkasa. Lalu, sisa energi matahari diserap oleh daratan dan lautan yang kemudian memanaskan bumi. Dan kemudian panas memancar dari bumi keluar angkasa. Lalu, sebagian radiasi panas terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer, menjadikan bumi cukup hangat untuk menopang kehidupan. Dan hal itu membuat kehidupan di bumi ini tidak nyaman lagi untuk ditinggali. Dan hal itu juga disebut dengan anomali atau ketidaknormalan dalam efek rumah kaca. Karena temperatur yang dihasilkan oleh emisi gelombang panas gas rumah kaca terhadap bumi telah meningkatkan temperatur sebesar 0,5%. Kemudian, inilah gas-gas yang berperan dalam efek rumah kaca. Nah, apa aja sih gas-gas yang berperan dalam efek rumah kaca? Yang pertama ialah karbon dioksida. Aktivitas manusia telah merusak lingkungan seperti permukaan lahan. Yang awalnya pohon mampu menyerap karbon dioksida, sekarang hanya bisa sedikit pohon yang bisa menyerap karbon dioksida karena ulah manusia yang sifatnya merusak. Kedua, yaitu metana. Metana ialah komponen utama gas alam yang termasuk gas rumah kaca. Metana mampu dalam menangkap panas 20 kali lebih banyak dibandingkan karbon dioksida. Selanjutnya ialah dinitrogen oksida. Gas rumah kaca penting lainnya terdapat dalam konsentrasi tinggi di lingkungan muara. Saat ini, dinitrogen oksida bertanggung jawab atas sekitar lingkungannya. Dan berikutnya ialah gas rumah kaca terfluorinasi atau gas F. Gas F adalah keluarga gas yang mengandung fluor.
Mereka adalah gas rumah kaca yang kuat memerangkap panas di atmosfer dan berkontribusi terhadap pemanasan global. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga bumi kita di mana dan kapanpun kita berada. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.